Kota Medellin di Kolombia adalah salah satu kota paling menarik di Amerika Latin dengan kisah transformasi yang luar biasa. Pada era 1980 hingga 1990-an, kota Medellin menjadi markas kartel dan dikenal sebagai kota paling berbahaya di dunia. Tetapi di masa sekarang, Medellin telah berubah menjadi salah satu kota paling inovatif di dunia. Jadi, seperti apa perkembangan dari kota Medellin dari waktu ke waktu? Simak videonya sampai habis karena kita akan membedah lebih jauh tentang kota Medellin. Kota Medellin adalah kota terbesar kedua di Kolombia setelah Bogota. Medellin terletak di bagian barat laut Kolombia dan merupakan ibu kota dari Departemen Antioquia. Medellin terletak di lembah Abura yang merupakan bagian dari pegunungan Andes Tengah. Medellin berada di lembah sempit yang dikelilingi oleh pegunungan dan dataran tinggi. Ketinggian di kota ini sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut, yang memberikan iklim sejuk dan nyaman sepanjang tahun. Suhu rata-rata tahunan di kota Medellin sekitar 22–24 derajat Celcius. Kota Medellin mendapat julukan kota musim semi abadi karena suhunya yang konsisten sejuk dan juga nyaman. Medellin memiliki luas wilayah sekitar 382 km persegi, dengan total populasi sekitar 2.427.000 jiwa. Dalam sejarahnya, kota Medellin hanyalah sebuah pemukiman kecil tepatnya pada abad ke-17. Pada tahun 1616, pendeta Francisco Herrera y Campuzano mendirikan sebuah pemukiman kecil untuk penduduk asli yang bernama Poblado de San Lorenzo. Pada tahun 1675, Raja Spanyol meresmikan kota tersebut yang diberi nama Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellin. Dan sejak saat itulah kota Medellin resmi berdiri. Pada abad ke-19, Medellin berkembang sebagai pusat perdagangan dan industri, terutama industri tekstil, kakao, dan juga kopi. Pada tahun 1900-an, Medellin menjadi kota industri utama Kolombia, yang tumbuh pesat sebagai pusat keuangan, manufaktur, dan pendidikan di wilayah barat laut Kolombia. Antara tahun 1980 hingga tahun 1990-an, kota Medellin menjadi sangat terkenal secara global karena kekerasan yang ditimbulkan oleh para kartel, khususnya kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar. Pada saat itu, kota Medellin mengalami masa kegelapan akibat kekerasan dan berbagai perang melawan para kartel, yang menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa. Setelah perang dengan kartel berakhir, Medellin telah berubah secara perlahan. Sejak awal tahun 2000-an, Medellin mengalami transformasi urban yang luar biasa. Pemimpin kunci dari perubahan ini adalah wali kota Sergio Fajardo. Dia adalah seorang matematikawan yang membawa pendekatan pendidikan, arsitektur, dan partisipasi masyarakat. Dalam perencanaan kota, ia membangun fasilitas publik berkualitas tinggi di daerah miskin seperti sekolah, rumah sakit, dan juga berbagai taman. Perpustakaan megah juga dibangun di kawasan kumuh seperti Biblioteca España, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Dari segi transportasi, Medellin terkenal dengan Metro Cable, yang merupakan sebuah kereta gantung yang menghubungkan kawasan perbukitan ke pusat kota. Terdapat juga sistem transportasi lain seperti kereta cepat, metrobus, dan juga eskalator raksasa, seperti yang berada di Komuna 13. Banyak daerah yang dulunya rawan kriminalitas kini menjadi aman berkat adanya berbagai penerangan. Berbagai perubahan ini merupakan bagian dari urban planning yang berfokus pada keamanan dan kenyamanan penduduk, bukan sekedar estetika.
Hasil dari kebijakan ini, warga di daerah terpinggirkan bisa menjangkau pusat kota dengan cepat dan juga murah. Dan pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan kota melalui forum publik. Masyarakat diajak memiliki ruang mereka sendiri, bukan hanya pembangunan dari atas ke bawah. Berkat transformasi ini, pada tahun 2013, Medan dinobatkan sebagai kota paling inovatif di dunia, yang dinobatkan oleh Wall Street Journal dan Urban Land Institute. Dalam kompetisi ini, Medan mengalahkan berbagai finalis lain seperti New York dan kota Tel Aviv. Bagi kalian yang tertarik mengunjungi kota Medan, berikut adalah beberapa tempat yang layak dikunjungi. Salah satu tempat paling ikonik di kota Medan adalah Komuna 13. Wilayah ini dulunya dikenal sebagai kawasan berbahaya, namun kini telah berubah menjadi pusat seni jalanan. Di sini, pengunjung dapat menikmati berbagai mural penuh warna, pertunjukan musik jalanan, serta sistem eskalator terbuka yang menjadi bagian dari proyek urbanisme sosial. Tak jauh dari sana terdapat Plaza Botero, yang merupakan alun-alun yang memamerkan patung-patung karya seniman terkenal Fernando Botero. Tempat ini dikelilingi oleh berbagai gedung bersejarah seperti Museo de Antioquia dan Palacio de la Cultura. Untuk pecinta alam, Jardin Botanico menawarkan ruang hijau di tengah kota dengan koleksi tumbuhan tropis dan juga taman kupu-kupu. Bagi yang tertarik pada sains dan inovasi, Medan memiliki Ruta N. Ruta N merupakan pusat inovasi dan teknologi yang menunjukkan wajah modern kota Medan sebagai kota yang telah mendukung startup dan berbagai pusat riset. Untuk wisata kuliner, Mercado del Rio adalah destinasi populer dengan berbagai pilihan makanan lokal dan internasional dalam suasana yang modern. Adapun beberapa makanan khas Kolombia yang bisa kamu nikmati seperti bandeja paisa, arepas, mondongo, ajiaco, dan empanada. Keseluruhan tempat-tempat ini mencerminkan bagaimana Medan telah bertransformasi menjadi kota yang kaya akan pengalaman budaya, alam, edukasi, dan juga kreativitas. Selain itu, penduduk kota Medan juga dikenal ramah dan bangga akan kotanya, dan mereka terkenal sangat komunal. Warga Medan sering berkumpul di taman kota, alun-alun, dan juga kafe, yang mencerminkan gaya hidup sosial yang kuat di sana. Ada banyak festival budaya yang diadakan di kota Medan, yang memperlihatkan antusiasme dan identitas budaya yang mendalam. Dari segi perekonomian, sebagian besar penduduk Medan bekerja di sektor jasa, perdagangan, manufaktur ringan, dan juga teknologi. Medan juga menjadi pusat inovasi dengan meningkatnya berbagai startup teknologi dan ekonomi digital, terutama di kawasan seperti Ruta N. Namun, tingkat pengangguran dan pekerjaan informal masih terbilang cukup tinggi, terutama di kawasan perbukitan dan permukiman miskin. Meskipun Medan telah mengalami transformasi besar dan mendapat banyak pengakuan dunia, kota ini tetap memiliki sejumlah kekurangan dan tantangan yang masih dihadapi. Salah satunya terkait ketimpangan sosial antara orang kaya dan juga orang miskin. Contohnya, kawasan seperti El Poblado sangat modern dan juga kaya. Tetapi, banyak daerah perbukitan masih hidup dalam kondisi miskin meski telah mengalami perbaikan infrastruktur. Pertumbuhan kota yang cepat menyebabkan munculnya banyak pemukiman ilegal di lereng bukit. Akibatnya, pemukiman ini seringkali rawan longsor dan kurangnya layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Meskipun kekerasan telah menurun drastis sejak era kartel, namun berbagai kekerasan kecil masih terjadi. Beberapa kelompok bersenjata dan geng lokal masih aktif di beberapa bagian, terutama di bagian pinggiran kota. Dan seperti yang kita bahas bahwa sistem transportasi publik di Medan terbilang cukup baik, tetapi jumlah kendaraan pribadi di sana juga terus meningkat. Akibatnya, kemacetan di jam sibuk menjadi keluhan umum, terutama di pusat kota dan wilayah komersial seperti El Poblado. Secara keseluruhan,
Medein menjadi contoh tata kota modern yang manusiawi. Fokus mereka bukan cuma untuk membuat kota jadi keren, tetapi juga bisa menyembuhkan luka masa lalu dan menjadi rumah yang nyaman bagi semua warga. Bagi kota dengan sejarah kelam, perubahan Medein adalah sebuah harapan bahwa kota rusak pun bisa bangkit asal punya visi dan keberanian untuk berubah. Jadi, sekian pembahasan kita pada video kali ini tentang kota Medein, dan semoga menambah wawasan kalian terkait kota ini. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di next video. And see ya!